Di perkutut Bangkok irama itu ada ADRT-nya. Misal depannya harus jelas, selapnya harus jelas. Tengahnya misalkan untuk irama itu neken saat jalannya satu-satu. Dan ujungnya pun buangnya harus enak. Kalau istilah kata Pak Haji harus santun cara buang ujungnya, kungnya. Nah, memang misalkan contoh dari suara saya yang seadanya, misalkan begini, klau ketek 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 kung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Perkenalkan, nama saya Dadan Danker Bilfam, asal dari Desa Parung, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah, saya berternak burung perkutut Bangkok sudah berjalan 2 tahun, mau 2 tahun setengah. Alhamdulillah, dari doa dan support semuanya dari teman-teman KMK, terutama Pak Ketua dan semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dari awal saya beternak perkutut Bangkok itu tertarik dengan suara yang merdunya. Memang dari kecil, dari usia 10 tahun, dari usia bukan 10 tahun, 2010 saya emang udah punya burung perkutut, cuman ya untuk terasan, rumahan yang bisa dinikmati untuk teman ngopi, teman santai kalau habis pulang kerja. Nah, kesini-sininya dari 2019-2020 kebetulan pas waktu ada COVID, saya coba beli lagi. Kebetulan saya biasa tinggal di Tangerang dan saya tinggal aslinya dari Kuningan juga, emang tinggal di Kuningan. Lalu saya mencoba beli burung perkutut dari peternak Kuningan. Ya, terus kesana-sananya saya mulai tertarik dari peternak yang ada di Kuningan, karena secara teknisnya nggak begitu rumit, nggak begitu susah, bukan membandingkan dengan ocehan, karena di ocehan itu saya dulu kan paling suka ocehan, dari mulai cak ijo, anis ataupun murai udah saya alamin ya, cuman dari kesibukan kadang nggak kerawat, itu ada yang mati, ada yang lepas. Nah, saya ingin mencoba burung yang sangat simple. Ya, karena dari masih kesibukannya itu, dan saya coba burung perkutut. Awalnya cuman punya satu, terus nambah satu lagi. Kata mitosnya harus 3, gitu kan? Kata mitosnya harus 3, katanya. Ya udah, saya beli 3. Dari 3 nggak tahu udah 1 bulan burung udah ada 8 apa 9 gitu. Nah, dari situ burung tuh, karena kalau misalkan istilah terasan itu kan apa yang namanya strekan ya, apa istilahnya dibikin gacor, dan misalkan kalau yang punya datang tuh langsung dia memberi sambutan. Itu yang paling senang di perkutut. Tapi setelah kesini-sini saya mulai beternak itu, awalnya saya tanya ke para senior, terutama Pak Haji Uli yang ketua KMK di Kuningan. Itu kalau burung perkutut noir itu kenapa? Pengen kawin. Dari situ saya punya terinspirasi, kenapa kalau burung pengen kawin katanya harus dikasih betina. Ya udah, saya kasih betina. Akhirnya saya beli di Pak Haji Jajang di Didas BF yang udah terkenal di Kuningan, yang tempatnya ada di Cipari. Nah, saya belajar juga dari beliau cara beternak. Akhirnya saya kenal ke Pak Denny, kenal ke Pak Nur Rahmat, dan banyaklah Pak Iman, banyak teman-teman di Kuningan yang beternak. Nah, saya tertarik ketika beliau mengajak saya main ke lapang pas pembukaan Liga Arjuna 2021. Ya, emang saya bawa burung perkutut ke lapang itu, bawa burung perkutut yang ada seadanya. Dan saya ikut lomba, ternyata burung saya tuh
bunyi-bunyi rajin, tapi di lapang itu burung saya itu warnanya nggak berubah-berubah. Pas bunyi dikasih bendera, tapi nggak nambah-nambah. Lain cerita dengan punya Pak Haji Uli. Tiap bunyi tambah lagi benderanya, bunyi lagi banyak sampai juara. Oh, terus saya tanya, Pak Haji, kok burungnya saya nggak ditambahin ya? Nah, ditambahin kualitasnya. Oh ya udah. Saya coba akhirnya dari lapangan situ saya belajar banyak di lapang, belajar banyak tentang burung irama perkutut Bangkok, dan ternyata di perkutut Bangkok irama itu ada ADRT-nya. Misal teman depannya harus jelas, nyelepnya harus jelas. Tengahnya misalkan untuk irama itu neken saat jalannya satu-satu, dan ujungnya pun buangnya harus enak. Kalau istilah kata Pak Haji harus santun cara buang ujungnya, kungnya. Nah, emang misalkan contoh dari suara saya yang seadanya, misalkan begini, klau, ketek, 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 kung. Dan mencari burung seperti itu ternyata susah. Dan emang kalaupun beli instan belum tentu bisa nyampe dewasa. Beli instan belum tentu sampai dewasa dengan harga yang lumayan cukup fantastis, karena burung-burung irama pakem lomba itu lumayan harganya, walaupun nggak bisa dibilang udah bukan rahasia umum ketika burung-burung lomba itu jelas di atas 1.000, 2.000, 3.000 ke atas. Itu burung yang pakem. Karena apa? Karena tidak semua indukan yang berkualitas, bahkan jantannya juara, induknya misalkan kalau kata dalam apa ya, di perkutut betina ciamik atau betina cantik ya, itu maksudnya betina semok itu jadi yang lengkap, depan, tengah, ujung lengkap. Itu paling susah betina yang dicari di peternak perkutut. Bahkan ya bukan rahasia lagi, adapun dengan harganya yang sangat fantastis, bahkan bisa lebih daripada burung irama bahan jantan, harganya pasti tinggi. Dari situ saya coba lagi ikut ke lapang dan mempelajari suara-suara burung lomba, dan alhamdulillah dipertemukan dengan Padma, Mas Sigit ya. Alhamdulillah saya 2021 silaturahim ke Cimahi, ke Bandung, belajar lagi dan meminta burung-burung andalan yang ada di Padma, karena kandangnya kan banyak, bukan 1-2 atau bukan 10-20, banyak. Dan memang saya sengaja memboyong beberapa terah-terah indukan yang menurut beliau andalan, dari mulai kandang 1 sampai kandang 10-11, kandang 25, ada juga kandang 34. Kalau nggak salah hampir dari Padma tuh ada 11 atau 12 indukan Padma. Nah, alhamdulillah dari situ saya coba dijodohkan dan mengeluarkan strip pertama dari kandang 2, keluarlah burung juara yang namanya Baginda. Emang nggak sampai di situ. Sebenarnya dulu juga saya pernah punya burung juara. Cuman ya istilahnya gini, tidak ada kepuasan tersendiri karena apa ya? Ya ini emang walaupun emang sedikit beruntung, karena beruntungnya itu dulu saya punya burung namanya Madagaskar, juara ke-8 di PI Junior. Tapi ya maaf gitu ya, cuman hanya mentok di 2 warna hitam. Nah terus saya juga punya dulu itu anakan strip pertama dari indukan lokal dari Kuningan, indukan lokal, tapi mentok juga di 2 warna hitam. Cuman juara 13 di PI Kenging. Nah kalau Baginda emang paling istimewa menurut saya. Saya sendiri merasa bangga, sangat bersyukur, walaupun dalam media berternak saya emang masih masih usia pohon jagung ya, kayaknya seperti itu, masih sangat-sangat sebentar. Bahkan kata beliau-beliau yang udah senior itu biasanya kalau berternak burung perkutut itu bisa mengeluarkan burung juara itu bahkan bisa memakan waktu 5-7 tahun, bahkan sampai 10 tahun baru bisa mengeluarkan burung juara. Saya 2 tahun alhamdulillah, dengan dimentori oleh Pak Sigit Padma, terima kasih banyak. Saya dikawal dan
support indukan-indukan istimewa, alhamdulillah. Termasuk kandang 1 saya punya kandang Bima, kandang 2 Abimanyu Sultan, kandang 3 itu masih ada Terah Innova yang legendaris kan di burung perkutut. Nah, terus yang kandang 4-nya juga saya punya kandang 8 andalan yang paling susah dipinta oleh peternak yang ada di Indonesia. Kandang 8 masih gitu andalannya. Alhamdulillah ada di kandang 4, cuman kebetulan belum belum berjodoh. Mas baru berjodoh, belum punya anak, belum netes. Nah, alhamdulillah dari kandang-kandang lainnya pun udah ada yang mengeluarkan. Misalkan setelah saya ke Padma itu dari kandang 5 ada yang keluar burung juara juga, dari kandang 7 juga udah ada, termasuk kemarin dari kandang 8 masuk juga. Ya walaupun dipijik, mudah-mudahan semakin lama di dalam beternak, saya bisa bukan berarti saya merasa puas ataupun bangga dengan apa yang telah diraih, tapi saya mudah-mudahan semakin banyak teman yang bisa memberikan ilmunya kepada saya untuk bisa menciptakan burung yang dicari oleh para penikmat kungmania di Indonesia. Saya setelah untuk registrasi alhamdulillah udah beres. Nama farm saya dan KRBE yang disahkan tahun 2022. Alhamdulillah udah, karena di perkutut itu ada yang namanya Persatuan Pelestari Perkutut Indonesia. Jadi itu kita harus registrasi dulu ke pusat. Udah beres. Dan alhamdulillah setelah saya mencoba main ke lapang, ke Majalengka, ke Bandung yang udah saya jelajahi, walaupun hasilnya belum memuaskan, tapi saya alhamdulillah sekarang tambah banyak saudara, banyak dulur ya di mana-mana. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan kedepannya juga bisa lebih baik lagi dalam memproduksi ataupun menciptakan burung-burung irama. Untuk media ternak perkutut sebenarnya mudah susah. Mudahnya ketika kita menjodohkan siapan ataupun usia yang seumuran ataupun 1 bulan, ataupun misalkan gini, jadi menjodohkan burung perkutut yang udah ada bareng-bareng main dari kecil, itu paling mudah. Susahnya itu kalau kita menemukan burung yang dari luar yang kita anggap bisa menutupi basic indukan yang ada di danker. Misal saya beli kemana gitu, bisa aja saya ngambil ke peternak lain yang bisa menutupi kekurangan yang ada di danker. Nah itu lumayan proses penjodohannya. Satu, kita nggak bisa langsung menyatukan satu kandang. Jadi kita harus direndeng-rendeng dulu 1 atau 2 minggu. Nah, terus coba kita melangkah keduanya, coba kita satukan dalam 1 sangkar. Nah, kalau misalkan terlihat masih galak, kita tarik lagi. Terus kita 1 minggu rendengkan lagi, disatukan lagi. Kalau misalkan masih galak, kita coba ambil langkah yang ketiga. Emang ini saya mencoba agak sedikit ekstrimnya. Saya coba mandi sore, jadi biarkan dia agak basah, jadi masukin ke sangkar, dia kan kedinginan dua-duanya, akhirnya berjodoh lah, nempel, karena sama-sama membutuhkan kehangatan, sama aja, burung juga saling membutuhkan. Nah akhirnya ya alhamdulillah itu proses penjodohan. Kalau yang susah, kalau yang mudah ya gampang. Misalkan kadang-kadang nggak kurang juga, saya berapa burung di sini saya jodohkan 1 minggu udah ada yang berjodoh, udah. Yang nyampe 5 bulan belum berjodoh, ada. Dari situ senang susahnya. 1 minggu ada yang berjodoh, bahkan ada yang 1 tahun juga belum berjodoh. Bahkan belum punya anak, ternyata jantan semua. Nah untuk pakan, saya kan peternak ya. Jadi kalau dulu sih saya jujur aja beli yang instan aja di warung-warung terdekat kan banyak ya. Kalau 1 sampai 5, 10 ya mendingan beli. Karena udah lengkap lah biasanya yang udah di warung-warung itu racikannya udah lengkap, ada gabahnya, ada ketan hitamnya, ada millet merahnya, ada gandumnya, udah ada lengkap lah. Nah
Itu kalau burungnya sedikit. Tapi kalau kita misalkan sebagai peternak begini, ya nggak mau kita harus belinya karungan karena ya mungkin sekarang ini kan saya satu karung itu hampir satu bulan habis. Satu karung 1 bulan habis. Jadi belinya karungan. Cuman saya sengaja beli lagi gabah Bangkoknya, beli lagi ketan hitamnya, beli lagi millet hitamnya, millet merahnya dicampur sendiri. Gitu. Tapi sebelum itu ya kita coba, karena apa ya, tidak ada keberhasilan tanpa usaha yang sedikit memakan waktu ataupun ketelitian. Misal millet itu kalau misalkan kita kasih aja sebenarnya bisa aja, tapi kalau bagusnya dicuci dulu, dijemur dulu. Ketan hitam pun sama. Ya kita coba kalau bahasa Sunda tuh disangrai. Kita diopen dulu. Nah, baru ini didinginkan, baru dicampurkan ke yang gabah udah boleh nyuci. Terus millet udah boleh nyuci, boleh dijemur, terus ketan hitam juga udah boleh ngopen. Nah, dan yang lain-lainnya ada misalkan kena riset, itu boleh dipakai juga di situ. Kendala beternak tuh gimana ya? Sebenarnya kalau udah kita ketemu ilmunya tidak ada kendala. Adapun emang kalau kendala misal burung anak pijikan ada yang ditinggal, itu udah resiko. Pijikan usia 5 hari ataupun 7 hari tinggal, atau kadang-kadang usia 3 hari dibuang sama induknya, itu ada. Tapi itu hal yang wajar dalam peternak karena tidak semua mulus-mulus aja. Cuman tetap kita harus punya cari solusi dalam peternak itu. Misalkan indukan itu ada yang karakternya dia itu kurang rajin, nolohnya kurang bagus, tapi burung itu kualitasnya oke, burung pakem. Nah, kita menyiapkan puter, bisa puter pelung, bisa puter lokal juga yang putih. Nah, usia 1 minggu kita tarik dari kandang ibu, kita tarik, masukin ke puter. Tapi puternya usahakan lagi angkrem. Kalau nggak lagi angkrem ya nggak dimakan, ya bisa jadi mati. Adapun kita harus punya 2 solusi. Kalau misalkan anakan ditinggal itu, ya kita harus bisa sepet dari kecil. Karena sebagai peternak kita jangan memaksakan burung kalau karakternya nggak mau loloh, dipaksanya mati anaknya. Jadi kita harus rajin, selektif lagi. Kalau ada yang misalkan dari indukan kandang 2, nah dia itu usia 7 hari biasanya tinggal, ya udah usia 6 hari tarik loloh. Itu barangkali solusinya. Untuk sementara ini saya mencoba karena masih proses pembelajaran. Jadi gini, saya itu mempelajari karakter burung ataupun kualitas suara, jujur aja saya belum ada apa-apanya. Jadi emang saya coba pelajari dulu, burung udah bunyi, baru saya coba di online, misalkan di Facebook gitu ya, untuk sementara Kuningan. Dan adapun transaksinya emang nyamper ke rumah aja sambil ngopi, belum melayani kiriman-kiriman yang lewat jalur, mau tunggu jalur kereta ataupun jalur bis, saya belum. Untuk alamatnya Dusun Hadirudin, RT 9 RW 2, Desa Parung, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Silahkan datang, tidak harus beli aja. Kalau di sini kita sharing aja, sharing cara media beternak, monggo, cara rawatan, monggo sharing. Bukan belajar di Danker, karena Danker belum ada apa-apanya kok. Untuk kelebihan burung perkutut gini, jadi kita tidak tersita waktu, karena di perkutut itu misalkan kita yang mau kerja sebagai guru sekolah ataupun angkatan ya, berangkat kan rata-rata setengah 7 ataupun jam 7. Kita bisa merawat burung pagi itu cuma hanya dikeluarkan aja, tapi yang mengeluarkannya jangan kira-kira kena matahari, tapi nggak kehujanan. Misalkan kita kerja ditinggal ada hujan, jadi aman. Nah, untuk cara rawatannya pun ya mudah. Kalau nggak keburu pagi ya sore pulang kerja. Dan itu pun kalau misalkan di dalam perkutut untuk media ternak emang 2 hari 3 hari air harus diganti.
harus diganti karena air kena panas itu bisa mengeluarkan jamur. Harus teliti juga di air pakan, kontrol. Karena yang saya lihat di perkutut itu sangat mudah. Kalau air nggak ada 1 hari 2 hari itu burung bisa sakit, bahkan tidak menutupi kematian. Tapi kalau pakan ngelihat nggak ada 1 hari masih kuat hidup, masih nggak sakit. Tapi ya usahakan jangan sampai kalau kita udah senang ke perkutut ya jangan sampai nggak ada air, nggak ada pakan. Itu harus diperhatikan. Untuk Kumani Nusantara ini di suatu impian ya buat saya. Saya ingin lebih jauh mengenal kayak legend pada senior yang bisa ikut meramaikan di Piala Raja di Jogja. Itu cita saya dan saya ingin suatu hari nanti saya bisa ikut andil dan bisa meramaikan, syukur-syukur bisa masuk di podium. Nah, kalau untuk jangka pendek sini sebenarnya begini. Mudah-mudahan doanya dari semuanya dan Kerbeet bisa sedikit memotivasi. Di Kungmania jangan jauh dulu keluar kabupaten Kuningan. Kuningan mudah-mudahan bisa banyak pecinta ataupun penggemar di perkutut. Nah, kalau misalkan di wilayah Kabupaten Kuningan udah banyak yang pecinta perkutut, tidak menutup kemungkinan ya kalau misalkan ada gantangan, karena ya kota-kota lain misalkan kayak Majalengka, Cirebon, saya lihat dari perputaran ekonomi di gantangan perkutut itu sangat-sangat potensial. Kenapa? Karena biasanya kalau kita kebagian, yang saya tahu tuh waktu kemarin 2021 ya, kalau salah 2022, itu ada LPI, lapangan Kopi Luhur di Cadas Ngampar Cirebon, kebagian LPI. Itu banyak yang datang dari Bali, dari Batam, dari Kalimantan ya. Nah, terus yang dari Majalengka, Bandung, pokoknya seluruh Indonesia datang. Dan yang saya tahu kalau LPI itu Sabtu dan Minggu, dan para penikmat Kungmania niatnya bukan fokus ke lomba, tapi dia berekreasi ataupun santai. Jadi misalkan dia itu kan butuh penginapan, ya istilahnya ya kalau saya secara singkatnya aja, kalau misalkan banyak tamu dari luar Kabupaten Kuningan, itu ekonomi di Kuningan pasti akan berkembang. Dari tukang nasinya, tukang kopinya, ataupun dari pakan burungnya, insya Allah saya akan pasti akan berkembang, bisa memberikan manfaat kepada kalangan kecil sampai kalangan atas. Oke, untuk sementara makasih banyak Bung Yazid telah menyempatkan waktunya mampir ke Danker. Ya mudah-mudahan ini jadi awal yang baik maupun di Danker ataupun di Bung Yazid. Ya pasti dalam penyampaian saya banyak kekurangan. Adapun yang benar itu masih dalam sampaian para senior dan saya pun masih tetap belajar. Ya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata atau penyampaian cara rawatan yang salah, itu masih karena kelemahan ataupun kekurangan saya sebagai perawat pemula. Saya tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.